satu bentuk kompensasi atau berlebihan. Ya. Halo, perhatikan saya, gitu. Ya. Tuh. Kemudian berikutnya ada tanda tambahan, yaitu tanda tangan yang jelas terbaca. Cuman di Indonesia ini ada pengecualian, ya gitu. Jadi kalau di Eropa atau Amerika, ya kalau Anda baca buku-buku di sana, itu metode pembuatan tanda tangan itu adalah disarankan kalau bisa yang menggambarkan namanya jelas terbaca. Misal kalau kita lihat, ya, nah ini Soekarno ini bagus nih, ya jelas terbaca. Erika Karos ini bagus, Abraham bagus, ya gitu. Nah ini adalah bagus. Apa artinya? Kalau yang jelas terbaca ini dia biasanya salah satu indikasi dia tahu tentang dirinya dan dia berani tampil dirinya apa adanya, ya, tanpa menimbulkan ruang untuk misinterpretasi, miskomunikasi. Ya, ini siapa sih? Gitu. Tapi sekali lagi di Indonesia ini ada pengecualian. Apa maksud pengecualiannya? Iya, karena kalau di Indonesia itu biasanya disarankan membuat tanda tangannya kalau bisa yang tidak yang sulit ditiru, gitu ya. Nah, secara tidak langsung akhirnya nanti terbentuk membuat tanda tangannya berantakan ya atau acak-acakan gitu. Gitu ya. Jadi di Indonesia ini tidak dipakai. Kalaupun demikian ya, jadi itu membentuk ke arah paranoid nantinya. Nah, kalaupun ada yang seperti itu ya, kita bisa menganalisa tanda tangan dari tanda tambahannya. Yaitu ada dua hal yang bisa kita Nah, sebenarnya untuk analisa tanda tangan itu ada banyak, ya, ada sekitar 13 tanda lebih yang dianalisa. Nah, di sini saya akan sharing dua tanda di antaranya, yaitu yang pertama itu adalah arahnya, arah tanda tangan, ya, arah. Jadi arah ini ada tarikannya itu atas ke bawah, ada kiri ke kanan. Ya. Atas ke bawah contohnya tanda tangannya kayak gini, set, ya. Nah ini kalau kita ikutin pakai pulpen, ya, itu dia lebih banyak tarikannya atas ke bawah. Kalau kiri kanan itu misalnya kayak gini, ya. Nah itu adalah kiri ke kanan. Apa bedanya? Biasanya kalau atas bawah itu lebih banyak pertimbangannya dirinya sendiri, idealismenya diri sendiri, ya pikirannya sendiri, itu adalah kalau atas bawah. Kalau kiri kanan biasanya lebih ke saya dan Anda, kita, kami, bersama, itu kiri dan kanan. Gimana kalau tanda tangannya gini? Set, set. Maka dua-duanya ada atas bawahnya dan ada kiri kanannya. Kebalikannya juga sama. Set, set. Ya, atau set, set. Berarti kiri kanan dulu, berikutnya atas bawah. Apa bedanya? Ya nanti kita sesuaikan aja. Ya, kalau yang kiri ini berarti ketika dia tampil di sosial, yang dia tampilkan adalah idealismenya dulu. Kemudian baru langsung dia tutup dengan sosialnya. Kalau ini berarti dia sosialnya dulu, baru dia tutup dengan idealismenya. Ya. Itu. Nah kemudian yang kedua kita perhatikan adalah bentuk. Bentuk, ada yang dominan itu garis-garis atau tajam-tajam, ada yang lebih dominannya itu bulat-bulat atau mengalir. Ya ini bentuk. Ketika garis-garis tajam-tajam lebih dominan, kayak contohnya yang atas ini, ya, itu biasanya lebih banyak pertimbangannya rasional, logik, ya gitu. Bahkan kalau ditekan berarti ke arah agresif. Sementara kalau yang lebih banyak bulat-bulat mengalir, ini biasanya lebih ke sosial, supel, ya, itu atau emotions itu adalah yang ini. Nah dari dua ini aja kita bisa melihat beberapa, bisa membuat hipotesa sederhana. Ya gitu, hipotesa dasar dulu ya. Tetap lengkapnya nanti harus kita analisa lebih dalam ya, kaitkan dengan tulisan tangan. Contoh misalnya saya ambil contoh yang mudah aja dulu, yang sekiranya Anda kenal semua. Anda tahu presiden Amerika sekarang siapa? Donald Trump ya. Donald Trump, tebak menurut Anda itu atas bawah atau kiri kanan? Lebih atas bawah. Ya, lebih idealismenya lebih banyak ya dibandingkan kita, kami gitu. Lebih garis-garis tajam-tajam atau lebih bulat-bulat mengalir? Lebih banyak pertimbangannya rasa, emosi gitu, atau lebih ke harusnya kan gini, harusnya gitu. Nah, itu kalau kita lihat ya lebih garis-garis tajam-tajam. Makanya kalau Anda lihat ya tanda tangan Donald Trump ya nggak jauh-jauh kayak gini ya tanda ini. Kalau misalnya Oprah, atas bawah atau kiri kanan?
Lebih kiri kanan. Lebih garis-garis tajam-tajam atau bulat-bulat mengalir? Bulat-bulat mengalir. Ya, opera biasanya gini. Ini Anda bisa coba ya cari tulisan-tulisan atau tanda tangan yang lain ya. Nanti coba dibandingkan dengan ini. Ya. Biasanya semakin besar itu nyambung dengan ini. Ya, ini baru 2 nih. Ini ada banyak lagi, ada 13 lainnya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kalau tanda tangan itu dicoret dulu baru membuat tanda tangan? Ya, jadi kalau kita lihat tadi, ya, contoh yang tadi ini, ya. Nah, yang di kanan ini dengan yang di bawah di kiri, ya. Ini kalau kita lihat itu tanda tangannya dibikin dulu baru dicoret. Kalau ini dia tanda tangan dulu sama ya baru dicoret. Nah kalau ini dicoret dulu baru ditanda tangan. Nah yang ini banyak ditemukan waktu itu ya di Jerman, di Prancis itu pada orang-orang tua yang sepuh ya gitu, yang habis dulunya tentara veteran, kemudian udah lama sepuh di panti jompo gitu ya. Kemudian dia udah nggak ada keluarganya, hidup udah tinggal nunggu mati aja gitu ya, hidup segan mati tak mau. Nah, itu banyak ditemukan seperti ini. Apa maksudnya? Maksud dari orang yang ditarik dulu baru tanda tangan itu sebelum dia menampilkan idealsnya aja dia udah coret duluan. Jadi sudah meniadakan dirinya dulu sebelum dia tampilkan. Ya. Nah, itu jadi kalau penelitiannya banyak ketemunya itu pada itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ditemukannya pada teman Anda misalnya atau pada pas Anda analisa, loh kok ada seperti ini, maka itu perlu diantisipasi. Khawatirnya dia nanti berhubungan dengan self esteem, sesuatu yang dia yaitu ya dia harga diri atau misalnya konsep diri atau self esteem dirinya itu sama dia dicoret dulu sebelum dia tampilkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh pointernya nggak jalan. Sekarang pointernya jalan nggak? Jalan ya? Jadi sekarang tekniknya saya bukan sharing PowerPoint-nya, tapi sharing layar kedua. Jadi apapun yang muncul di kedua, ya, pointer gitu itu harusnya muncul juga di Anda, ya gitu. Kalau kemarin nggak, itu PowerPoint-nya yang di-sharing, sehingga saya harus pakai tools penunjuk ini, ya, penunjuk kayak gini, spotlight namanya. Nah harus pakai kayak gini. Ya. Sekarang nggak harus pakai itu lagi. Nah berikutnya ada pertanyaan. Jika pada tanda tangan garis bawahnya mencoret lower zones, bagaimana? Kalau mencoret lower zones itu tidak apa-apa, ya. Jadi gini, misalnya namanya Ujang, misalnya, ya. Saya tanda tangannya gini, Ujang. Kemudian ditasik garis bawah gini, ini tidak apa-apa, ya gitu. Nah, arti dari tanda tangan itu merupakan salah satu yang kompleks banget ya, yang mana yang harus diikuti dengan pemahaman psikoanalisa untuk mengetahui